jenengan iki punya tanggungan. Tahu tanggungan ya? Hutang. Kita punya persoalan, yang persoalan itu entahlah yang sulit dibuka. Entah sebab apa. Kalau kau ingin betul-betul itu bisa dibuka, alias masalah apapun itu mesti ada solusinya, berarti Anda harus bertakwa. Takwa di sini zahiran wa batinan. Jangan takwa abal-abal, Pak. Secara zahir jasmani aja. Tapi secara rohaniah takwa ini tidak Anda laksanakan, itu namanya takwa abal. Menurut saya lo ya. Kalau takwa itu harus haqqo tuqati, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Barang siapa yang memegang teguh takwa ini ayatnya, maka persoalan apapun itu pasti dibuka. Artinya mesti Allah mendatangkan satu solusi. Yang terpenting bagaimana kita menjalankan takwa ini, kendaraannya apa. Sampai ya kudu punya wirid dong. Artinya wirid itu yang mendorong takwa Anda merapat, wa aslimu lahu, pasrah terhadap Allah masalah ini. Ya Allah, aku wis gak mampu, tak serahno masalah ini terhadapmu. Kalau Allah bapak ibu sing nyelesekno, wonten sing gak selesai, jenengan misalkan punya tanah dijual nggak laku. Jangan salahkan dulu mempunyai opini, oh disumpet si A si B dipasang santet. Bukan bos. Kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kau sibuk memprediksi hati orang, sibuklah prediksi hatimu sendiri. Wis tergantung Anda pakai kendaraan apa. Kau ke Surabaya pakai kendaraan sepeda pancal boleh nyampe ya Wan, cuman lama. Tergantung kendaraan Anda itu pakai apa, terserah. Yang terpenting adalah ketika Anda melakukan menumpai, menunggangi, betul lah, menaiki kendaraan itu, posisi Anda harus takwa. Bagaimana bisanya takwa? Ya sirul asrornya itu fungsikan, biar Anda tidak ngaku-ngaku itu af'al Anda, biar Anda itu menetapkan itu semua af'alullah. Apa itu af'al itu? Pekerjaan, gerakan, penggawean, itu loh. Itu makom tajrid Pak ya. Biasanya makom tajrid itu cara kita secara jasmaniah kurang normal. Pokoknya kita nggak bisa kerja karena tenaga Pak. Terus bagaimana kita ketika saat ada satu keinginan untuk ke asbab dikarenakan kelihatannya mewah itu? Motivasi saya, jangan. Urungkan niatmu dari tajrid ke sabab itu, urungkan. Karena di mata Allah, manakala kau akan nyemplung di sabab, padahal kau ditajrid, di mata Allah kau akan kelorot. Takwa haqqo tuqati, pasti nanti kau akan sering lalai pada Allah ketika saat kau itu di dalam makom sabar. Jadi dipikir orang yang mobilnya 5 itu mesti enak semua. Tanya dulu, jangan kita menyana.
Apa mungkin dikira mesti enak, tenang tak hatinya ketika dia itu pabriknya itu 10. Kita memandang kayaknya enak Pak ya, kayaknya bahagia. Tanya sama beliau-beliau, dia diletakkan di asbab, dia mengatakan saya sering lupa pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, ulama sewilayah kota Surabaya dan sekitarnya, wabil khusus wilayah kecamatan Bolaksari, Bolaksari, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Makmun sekeluarga, jamaah yang bisa hadir di majelis dan di luar sana, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan pengajian kita, kitab hikam, yang untuk malam hari ini akan menjelaskan tentang masalah halusnya nafsu ya. Salah satu halusnya nafsu itu bagaimana, yang kita mungkin jarang bisa mendeteksi. Nanti kita bahas dengan beberapa makom, yang di situ ada makom muhadharah, makom mukasyafah, makom musyahadah, makom tajrid, makom sabab. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini tadi saking Abah memberikan pertanyaan cuma 3. Untuk ibu 1 pun mboten usah, pun jake mboten mboten usah, pun katuken kula niki. Ibu untuk golongan grup ibu 1, grup bapak 2. Nanti kalau ibu nggak ada, dilempar ke bapak langsung 3. Tentang masalah pertanyaan yang bersifatkan meditasi, nanti bisa ditanyakan lewat WA boleh. Singkat kebagian kok punya pertanyaan, bisa dilewatkan ke WA saya. Pun qala musannifu rahimahullah, iradatuka utawi karep ira at-tajrida ing makom tajrid ma'a iqamatillah, ketika Anda menginginkan makom tajrid tetapi posisi Anda saat itu masih diletakkan Allah makom sabab. Iyaka terhadap siro, terhadap Anda, fil asbabi ing dalam makom sabab, iku min syahwatil khofiyati, termasuk kepentingan nafsu yang lembut, halus. Apa makom tajrid, apa makom sabab? Ini yang perlu kami jelaskan.
Makom tajrid itu adalah makom di mana ketika Anda membutuhkan keperluan kepentingan jasmania atau duniawiyah, katakan uang, Anda nggak pakai kerja. Loh kalau gitu ngimu tuyul Gus, gitu-gitu ya? Bukan. Bukan. Anda nggak usah kerja, sedangkan kebutuhan Anda itu dicukupi Allah. Dalam rumah tangga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Barang siapa yang memegang takwa, maka ketika saat punya posisi rencana persoalan yang susah dibuka, kadang-kadang tahunan Pak. Contoh misalnya jenengan iki punya tanggungan, tahu tanggungan ya, hutang. Orang di dunia itu kalau hidupnya tidak punya hutang kurang semangat Pak, kurang semangat katanya gitu. Kita punya persoalan, yang persoalan itu entahlah yang sulit dibuka, sulit dibuka, entah sebab apa. Walaupun bukan persoalan hutang, tok enggak hutang aja ya tidak lah Pak. Banyak persoalan-persoalan masalah yang susah dibuka lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Kalau kau ingin betul-betul itu bisa dibuka, alias masalah apapun itu mesti ada solusinya, nah, berarti Anda harus bertakwa. Takwa di sini zahiran wa batinan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih, jangan takwa abal-abal Pak. Takwa abal-abal itu gini, menjalankan perintah, meninggalkan larangan secara fisik, secara zahir jasmani aja. Tapi secara rohaniah takwa ini tidak Anda laksanakan, itu namanya takwa abal. Menurut saya lo ya, menurut saya kalau takwa itu harus haqqa tuqati. Masalahnya ayatnya di situ tidak hanya ittaqullaha, hanya itu enggak, ditambahi haqqa tuqati dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kalau jasmani kita sudah taat pada Allah, meninggalkan larangan, menjalankan perintah, hati juga jangan suka marah-marah, hati jangan suka hasud, hati jangan suka riya, hati jangan suka takabur, hati jangan suka merasa ngaku-ngaku. Lah iki takwa. Haqqa tuqati. Barang siapa yang memegang teguh takwa ini, ayatnya, maka persoalan apapun itu pasti dibuka. Artinya mesti Allah mendatangkan satu solusi, jalan, solusi. Yang terpenting bagaimana kita menjalankan takwa ini, kendaraannya apa. Sampai ya kudu punya wirid dong. Artinya wirid itu yang mendorong takwa Anda merapat, wa aslimu lahu, pasrah terhadap Allah masalah ini. Ya Allah, aku gak mampu, tak serahno masalah ini terhadapmu. Kalau Allah Bapak Ibu sing nyelesekno, wonten sing gak selesai, jangan terima cara akal ya, terimalah dengan iman. Kalau menerimamu dengan iman, pasti jenengan akan yakin kalau semua itu akan selesai.
jenengan misalkan punya tanah dijual nggak laku. Jangan salahkan dulu mempunyai opini, oh disumpet si A si B dipasang santet. Bukan bos. Kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kau sibuk memprediksi hati orang, sibuklah prediksi hatimu sendiri. Tergantung Anda pakai kendaraan apa. Kau ke Surabaya pakai kendaraan sepeda pancal boleh nyampe ya, cuman lama. Pakai sepeda motor boleh ya nyampe, tapi nggak bisa lewat tol lagi tuh ya. Pakai mobil lebih cepat lagi karena bisa lewat tol, apalagi pesawat. Tergantung kendaraan Anda itu pakai apa, terserah. Yang terpenting adalah ketika Anda melakukan menumpai, menunggangi, betul lah, menaiki kendaraan itu, posisi Anda harus takwa. Bagaimana bisanya takwa? Ya sirul asrarnya itu fungsikan, biar Anda tidak ngaku-ngaku itu af'al Anda, biar Anda itu menetapkan itu semua af'alullah. Apa itu af'al itu? Pekerjaan, gerakan, penggawean, itu loh. Kita belajar untuk seperti itu. Itu makom tajrid Pak ya. Biasanya makom tajrid itu cara kita secara jasmaniah kurang normal. Pokoknya kita nggak bisa kerja karena tenaga Pak. Bisa karena kita tua, sudah nggak kuat lagi untuk bekerja. Udah lewat makom tajrid. Tapi harus punya kendaraan loh ya. Istilah gampang nih saya ngomong, seakan-akan kau jadi dukun. Tapi enggak jadi dukun. Anda punya wirid, dengan wirid itu akan memunculkan karomah, tapi tidak terlepas dari takwa. Syaratnya jenengan iki ibadah ing ngersane Allah saya suwi, semakin lama tambah bagus. Baik ibadah secara jasmani, lebih-lebih ibadah secara rohani. Masalah takwa itu tidak hanya secara fisik, ya juga secara rohani. Makanya ayatnya haqqo tuqatih itu. Ini konsekuensinya ada di situ. Konsekuensinya ada di situ. Wes. Jadi itu nanti yang mendatangkan Allah sendiri. Dengan cara Allah sendiri nanti. Satu. Makom sabab. Apa itu? Makom di mana ketika jenengan ini membutuhkan kebutuhan duniawiyah, harus kerja. Harus kerja. Entah kerjanya apa, sesuai dengan keahlian porsi Anda masing-masing. Jualan, ya jualan. Oh, saya itu sukanya itu apa namanya, maklaran. Ya udah maklaran. Entah maklaran apa itu. Oh, saya itu petani. Ya petani. Oh, saya suka pabrik, silakan. Kita tatkala diposisikan Allah di makom sabab seperti ini, jangan sekali-kali mempunyai keinginan makom tajrid. Enak makom tajrid itu nggak kerja ya, nggak kepanasan, nggak berat, tinggal duduk, wiritan, ibadah, menata takwa dohir, menata takwa batin. Jangan. Manakala Anda
masih matilah. Kalau kau masih diletakkan Allah di sabab, jangan punya keinginan itu. Mengapa kita tidak diperbolehkan? Karena itu ada salah satu keinginan syahwat nafsu dalam dirimu yang halus. Enak rek, jadi wong sing dihormati, banyu disebul kamu ngombe, orang sakit sembuh, dituakan, lah ngene ya, enak, dihormati, dituakan. Lah ingat, itu adalah jebakan nafsu khafiyah yang sangat samar, yang sangat samar. Lah terus keinginan yang seperti itu bisanya tidak menjadi kepentingan syahwat yang samar. Bagaimana? Gini Pak, ini tapi tidak ya Pak, tidak di mata manusia ya, memang betul-betul dalam hati. Fanakan semua atas pengakuan dalam sebuah irodah atau kehendak tadi dalam dirimu. Bila mana itu kau masih kau akui itu kehendakmu, dengan pertimbangan kau ingin menduduki perkara yang lebih ringan, lebih enak daripada berat, maka itu masih khofiyah. Itu masih nafsu yang, kepentingan nafsu yang sangat halus. Udah nikmati makom sababmu, nikmati walaupun berat, nikmati. Ibu kok ya diletakkan kerja ini kerja itu, udah nikmati sambil dalam hati Anda tetap memegang teguh etika terhadap Allah. Apa etikanya? Mau kerja, paling tidak mau kerja dalam hati jenengan minimal berbicara apa? Saya kerja karena Allah. Artinya bisanya saya kerja karena dikerjakan oleh Allah. Minimal Bu, mau Pak, mau kerja seperti itu. Saya tidak akan pernah bisa bergerak bekerja kalau tidak digerakkan oleh Allah. Minimal. Urusan di tengah jalan pas kerja lalai terhadap Allah, tidak apa-apa. Istilah kendang tutup kendang, buka kendang tutup kendang. Tengah kosong loh, tapi kok enak suaranya dintak tung. Jadi awal itu ingat pada Allah, akhir juga ingat pada Allah. Di tengah-tengah jenengan gak ingat karena kesibukan itu. Wis gak apa-apa, itu proses Pak. Nanti kalau kita sudah terbiasa untuk zikir terus kepada Allah, nanti akan nilainya tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Yang kosong nanti akan sedikit demi sedikit akan tertutup. Bon. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fitajrid in khitatun anil himmatil aliyah. Tatkala Anda diletakkan Allah di makom tajrid, iki kebalikan. Jangan sekali-kali kau itu kepingin menginginkan di makom sabab. Jangan. Apabila Anda seperti itu, artinya menginginkan dan ke makom sabab, itu bentuk keploroti. Tahu keploroti? Bahasanya keploroti loh. Ya turun. Keturunan gitu. Bahasa Jawa kayak enak keplorot. Apa ya? Turunnya derajat Anda
dari derajat al-aliyah, turunnya derajat Anda yang tadinya itu derajat di mata Allah itu kau bisa menjaga takwa baik secara fisik maupun batin, Anda itu mudah. Tapi ketika melihat Pak Haji jenengan kerja seperti itu, 1 bulan omsetnya berapa? Ratusan juta ya. Kedelengan, pingin. Kan melorot. Padahal dia itu di dalam makom tajrid dicukupi Allah. Cuman mohon maaf, Allah mencukupi itu tidak melebihkan. Apa butuh saya? Rokok ada. Misalkan. Tapi Allah tidak melebihi, tidak melebihkan kecukupan ini. Pokoknya dia itu tidak sampai kekurangan. Berhubung melihat kebiarit dunya tangga, wah duwe montor apa enak ini. Ngoten ya. Mohon maaf. Makom tajrid iku nggak boleh ngelirik tangga. Dunyane tangga. Tetangga kita bisnisnya lancar Pak. Dal omsetnya. Mobilnya aja 5. Nggak boleh ngelirik gini, nggak boleh. Artinya kepingin untuk seperti itu nggak boleh. Dikasih rokok 1 ya nggak boleh, minta 2 itu tajrid itu. Abot memang tajrid itu. Satu sisi takwa secara fisik dan secara batin harus tambah meningkat. Intinya nggak boleh minta bos, nggak boleh minta, nggak boleh. Kalau dikasih nggak boleh nolak. Mohon maaf ya, ini manakala nanti bila mana tabrakan dengan hukum syariat, saya mohon maaf, sebetulnya tidak tabrakan, sebetulnya tidak gap, enggak. Tentang doa, dia itu tidak berani Pak minta pada Allah. Lebih-lebih permintaan ini ada kaitannya dengan urusan kebutuhan jasmani, nggak berani. Karena beliau-beliau ini Bapak Ibu punya sistem dan pedoman. Apa pedomannya? Mohon maaf ya, kita setiap detik dilayani Allah, digratisi Allah, napas tidak boleh bayar. Allah gratisi itu. Dikasih napas, bisa keluar, bisa masuk. Harganya berapa itu? Coba aku tanya, jenengan misalkan 1 jam, jangan bernapas ya, tak kasih 10 juta. Milih mana? Halo? Jelas napas. Berarti nggak bisa diukur dengan urusan dunia. Gini Pak, beliau itu takut dimarahi Allah. Kau itu minta mobil, padahal napas tiap saat dan waktu itu kau tidak saya suruh untuk ganti. Kalau kau ganti berani berapa kau? Akhirnya nggak berani Pak. Jangankan Pak, mohon maaf, minta mobil, makan aja nggak berani kok. Dikasih yo silakan, gak dikasih yo silakan. Tapi gak mungkin Gusti Allah iku gak ngasih. Wong kula gak njaluk ning ngarepku jajan yo betul sakmene kae iki. Paham maksudnya? Inilah bentuk Allah itu. Lah nyapo ini apa sih? Kuwi njaluk-njaluk sing gak kok jaluk tak gemehne kok ngene lho, piye iku bahasa Indonesia? Mengapa kau minta-minta terhadap aku? Apa yang tidak kau minta saya kasihkan. Apakah saya ini termasuk orang yang Tuhan yang meleki, pelit? Sebab mintamu itu menunjukkan bahwasanya saya, kata Allah, adalah Tuhan yang pelit. Pelitku kok keler-keler ninggalan. Kadang-kadang mohon maaf Pak ya,
Memang semuanya karena makom ya, karena kelas, nggak boleh kita salahkan. Waktu saat kita dulu itu masih belum mengenal tentang tasawuf, belum mengenal tentang hukum hakikat makrifat. Dongo itu sampai direwangi nangis. Ya malam hari besok Bang Ajeng meriki. Allah. Ya jangan disalahkan dulur, karena memang semuanya itu makomnya masing-masing. Sudah benar. Jangan disalahkan. Berilah pengajaran bagaimana dia itu ningkat makom gitu loh. Jangan kamu itu salah. Jangan gitu. Sebab kita manusia itu makomnya juga bertingkat-tingkat. Anak kelas SD kelas 1 jangan disamakan kelas 2. Yang kelas 3 juga begitu. Semuanya biarlah mengikuti proses waktu-waktu yang sudah ditentukan Allah. Kalau kita mau meletakkan wilayah sini, nggak ada yang perlu disalahkan. Nyun sewu, dolio gak usah kok salah kira. Proses ya. Mungkin dia itu keterbatasan, mohon maaf loh ya, wis judek, banyak utang, nggak ada kerjaan, akhirnya dodol iki wis. Makanya jangan menyalahkan orang dulu sebelum kita selidiki persoalannya. Siapa tahu dia mencari makannya anaknya nggak ada kerjaan, terus dia sampai melakukan itu kayak gitu. Itu makom sabab. Makom sabab. Apunten, saya nggak pilek kula. Bon. Tak kayak sama nih Pak, masih. Tisu ini tak kayak sama nih, Kak Bobo ya. Khawatir saya. Bon. Terus bagaimana kita ketika saat ada satu keinginan untuk ke asbab dikarenakan kelihatannya mewah itu. Motivasi saya, jangan. Urungkan niatmu dari tajrid ke sabab itu, urungkan. Karena di mata Allah, manakala kau akan nyemplung di sabab, padahal kau di tajrid, di mata Allah kau akan kelorot. Takwa haqqa tuqati, pasti nanti kau akan sering lalai pada Allah ketika saat kau itu di dalam makom sabab. Jadi dipikir orang yang mobilnya 5 itu mesti enak semua. Tanya dulu, jangan kita menyana. Apa mungkin dikira mesti enak? Tenang tah hatinya ketika dia itu pabriknya itu 10. Kita memandang kayaknya enak Pak ya, kayaknya bahagia. Tanya sama beliau-beliau, dia diletakkan di asbab, dia mengatakan saya sering lupa pada Allah. Dengan adanya persoalan-persoalan di dalam bisnis saya lupa sering hati ini pada Allah. Lah, jenengan di makom tajrid lebih indah, lebih nyaman, lebih nikmat bersenggama dengan Allah setiap saat dan waktu. Janganlah kau ketika melihat tetanggamu itu di makom sabab itu kelihatan wah. Jikalau kau mau ke makom situ sabab itu termasuk kelorote
turunnya makommu di mata Allah atau di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Ayo, kalau nggak percaya, kalau nggak percaya, Anda pasti akan justru semakin lupa pada Allah. Alhaakumut takasur. Mohon maaf, mana yang menjadikan lalainya ruhaniah hati pada Allah untuk tidak bisa zikir? Karena bermegah-megahan dengan kesenangan dunia. Sampai kapan hal itu terjadi? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mati, Pak. Sehingga Allah mengingatkan kita di dalam surah Az-Zumar ayat 7, ayat 40, ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Wahai jiwa-jiwa yang ketarik dengan selain aku, misalnya aku Allah. Wahai jiwa-jiwa yang ketarik bersukaria dengan kesenangan dunia, lekaslah kau kembali pada Tuhanmu. Lekas kau kembali. Lah, kembalimu jangan sampai min qabli ayyatiyakumul adzab. Adabu, kembalimu jangan sampai menunggu kematian. Jikalau kembalimu itu menunggu kematianmu sebab kau waktu demi waktu disibukkan dengan bisnismu, tsumma tunsorun. Ingat, kasar loh Pak, ini peringatan kasar. Ingat, kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Inilah su'ul khotimah. Naudzubillah. Mafhum mukhalafah dari ayat itu, kebalikan maksud daripada ayat itu, sing sapa wonge, barang siapa yang kembali kepada Allah sebelum kematian, maka lanafi di situ tidak berlaku. Akhirnya summatun sorun, kau akan mendapatkan pertolongan. Az-Zumar ayat 54 itu tadi. Keras Pak ini. Mengapa Allah sudah memperingatkan dengan keras? Karena sebentar lagi Allah akan menghukum umat manusia. Entah, saya tidak tahu. Yang pasti itu terjadi. Sebab ini pun kinayah, ini sudah kinayah. Saya diperintahkan untuk menggelar peringatan yang keras ini adalah semata-mata datangnya dari Allah. Ini sudah kinayah, sanepan, isaroh. Kalau Allah nanti, seruan Allah itu tidak diindahkan oleh umat manusia, pasti Allah akan mengutus utusannya yang berupa malaikat penghancuran. Lihat sejarah-sejarah sebelum para nabi dan rasul, zaman nabi dan rasul dulu. Kesimpulannya cuma satu: para nabi rasul mengajarkan dinul haq tidak diterima, ditolak, akhirnya dihanguskan Allah. Ganti lagi, generasi berikutnya sama, dihancurkan. Nggak jauh berbeda sekarang. Kalau nggak percaya lihat. Tapi saya yakin itu akan terjadi, entah kapannya pasti terjadi. Oleh sebab itu, wahyu Allah mengapa menurunkan itu berangsur-angsur melihat situasi. Mengapa itu diturunkan? Mesti ada asbabun nuzul, Pak. Setiap ayat Allah turunkan mesti ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya apa? Sebab-sebab turunnya. Sebab apa? Itu tadi. Mengapa Allah menyuruh untuk lekas kembali? Sebab ruhaniah manusia mayoritas lari dari Allah, bersukaria terhadap selain ini. Asbabun nuzulnya akhirnya diturunkan. Laksana logika ini, Pak. Mengapa kita menyuruh anak kita untuk memegang sapu membersihkan rumah? Itu asbabun nuzulnya, sebabnya rumah kotor. Bu, saya lapar, Bu.
lapar Bu, tolong Bu masak. Saya merintahkan ibu untuk masak, itu sebabnya saya lapar. Umpama saya nggak lapar, mengapa harus menyuruh masak? Enggak Pak, paham ya maksudnya? Seperti itulah Allah menurunkan ayatnya itu. Bapak Ibu, manusia, kembali kepada materi, manusia itu diletakkan Allah baik di makom asbab dan makom tajrid, secara hakikat tidak pengaruh. Manakala ini artinya sama, jenengan yang dilewatkan Allah mencari maishatud dunya lewat kerja, jenengan yang diletakkan Allah mencari maishatud dunya tidak lewat kerja, itu tadi Allah mencukupi. Sama di mata Allah, manakala Anda ini ruhaniyah tetap bilwadil muqaddasitu wasamaan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Kalau kedua-duanya ini memegang teguh tali Allah, maka di mata Allah, indallah itu sama kedudukannya, sama. Walaupun jenengan jadi tukang apa namanya Pak, becak, tasik wonten, masih ada di sini becak, masih boleh ya. Nah, walaupun kerjaan jenengan itu becak Pak, wis becak kan paling sudah rendah toh, rendah lagi pemulung ya, itu paling rendah. Itu di mata Allah sama. Dengan saya yang punya pabrik ribuan, sama di mata Allah. Manakala jenengan dan saya itu betul-betul memegang teguh tali Allah. Dan si B ada di makom tajrid, sama juga. Sama. Dia selalu ibadah secara jasmani maupun rohani. Ini di mata Allah sama, manakala sama-sama memegang tali Allah. Tapi di mata manusia gak sama Bos. Kalau saya tukang pemulung, siapa sih ngundang tahlil? Mukhlasan, alah paling ya jajani sak lutik, mulih takirani ya sama. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Siapa sih ngundang iki Cak Man? Wih, jenengan iki pabrik 1000. Wah, semangat. Di mata manusia Anda dihormati sebab dunia yang dititipkan Allah terhadap jenengan. Lebih menghormati jenengan orang lain itu daripada saya. Apa sih kerjaannya mukhlasan? Pemulung. Pemulung. Istikai tulinan pemulung. Itu di mata manusia. Tapi di mata Allah samanya dengan kula, dengan saya, manakala sama-sama memegang tali Allah. Mana tali Allah itu yang dimaksud? Buka di dalam surah Al-Baqarah 256. Itu tali Allah. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang hatinya ruhaniyah meninggalkan, ruhaniyah bukan jasmani loh Pak ya, barang siapa yang hatinya atau ruhaniyah meninggalkan cinta selain Allah, berarti yang dimaksud selain Allah itu adalah hubbus syahwah, maka wa yu'min billah, maka cintanya pasti hanya pada Allah. Kalau ngomong iman konteksnya, barang siapa yang imannya telah meninggalkan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia imannya betul-betul pada Allah. Contoh Pak, permisi nggih, di depan saya niki wonten buah napa Pak nih? Semangka. Tolong nggih, kula dahar nggih. Nyuwun sewu. Kalau tidak disanepok nong ini insyaallah gak mangan aku. Mohon maaf.
manis. Nafsu dan akal iki kongsi, Pak. Membisiki alladzi waswisu fi sudurin nas, di dalam dada saya. Untuk beriman, munculnya, datangnya manis itu dari semangka. Padahal semangka ini makhluk. Betul? Nafsu itu membuat seperti itu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Untuk melalaikan imannya itu, untuk dijerumuskan terhadap makhluk yang berubah semangka. Itu penggawean nafsu memang. Berkongsi dengan akal untuk mengabari terhadap ruh supaya beriman terhadap apa yang dikatakan oleh nafsu, bahwasanya manis sumbernya datang dari semangka. Sama Nabiullah Adam alaihissalam terjerumusnya karena itu. Iblis mengatakan, Adam, kamu tahu khuldi itu maknanya apa? Kekal. Jikalau kau tidak mau makan, kau tidak akan kekal di surga. Adam, akali ngomong bener, nek gak mangan ya gak kekal. Sama, nek gak mangan iki gak mungkin datangnya manis. Akal kan masuk wae. Terus iki akal sing kotor, Pak. Akhirnya apa? Allah berpesan wala taqrabah hadis sajarah, jangan mendekati. Ternyata didekati, akhirnya makan. Ya sudah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa meninggalkan iman, manis itu datangnya dari nama iki semangka, maka wayu mimbillah, maka dia akan bisa bertemu Allah di semangka. Ingat, huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal ba. Allah itu yang jeruni di dalam semangka, ya di luar. Sama nggak akan dong, manakala jenengan ini tidak laku fal ya'mal amalan sholihan. Nggak akan dong. Apa dong ya? Nggak akan klik percaya, oh iya Allah di dalam. Nah kalau Allah di dalam gak kelagapen nanti. Loh. Al-Hadid ayat 3, tolong dibuka. Maksudnya dohir yang bagaimana, maksudnya batin itu yang bagaimana. Itulah subhanalladzi asra bi 'abdi, zat hidup. Yang zat hidup Allah itu tidak bisa kau hijabi apapun, nggak bisa, mboten saged, tidak bisa di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa qala aidon. Wujud Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Di mana? Kita olehnya nggak tahu, mata hati kita memang masih tergolong mata hati yang buta, Bapak Ibu. Inilah persoalannya, iman yang terhadap makhluk inilah yang menjadi hijabnya saya. Akhirnya Allah tidak hakul mubin, tidak nyata atas kebenaran di dalam kewujudannya itu. Belum bisa, Pak. Makanya barang siapa yang meninggalkan iman selain Allah yang disebut at-tauhid, ini makhluk nang. Padahal kita itu banyak dibisiki nafsu, godong goyang, ngomong percaya kalau itu sebab angin sing goyangkan. Padahal Allah di dalam dan di luar angin. Kita langsung mengatakan sebab iso goyang karena didorong oleh angin. Angin makhluk bukan, Pak? Makhluk. Kau tidak bisa melihat angin mata dohir. Kalau kau bisa melihat angin dengan mata batin, maka akan nyatalah Allah itu tadi. Kau hanya bisa merasa, rasa dingin, rasa macam-macam. Jangan kau punya iman, goyangnya daun itu sebab yang menggoyangkan mutlak angin. Jangan. Angin itu diizini Allah untuk menggoyangkan. Berarti angin itu adalah majasnya Allah, Bapak, Ibu. Majasnya Allah. Bukan angin itu wujudnya Allah. Majasnya. Itu benar tapi salah. Majas itu gitu. Boleh.
dikatakan benar boleh, secara akal memang boleh ya, tapi aslinya salah. Kok dikatakan salah? Iya, yang menggoyangkan itu hanyalah Allah. Sama dengan gini Pak, mungkin ya kita waktu kecil dulu ke sungai, ditanya sama tetangga kita, Jung, kali ini milih ya Jung, kayak gitu tuh ya. Nger, kali ini milih ya. Sungainya mengalir lah. Kan salah Pak, itu pertanyaan. Masa sungai itu mengalir? Yang mengalir itu adalah air. Kalau sungainya yang mengalir, habis itu tangkis. Lah gitu toh? Iku jenis majas mursal, boleh walaupun salah. Siapa yang menerpa menggoyangkan daun angin? Boleh tapi salah itu. Ya sing bener siapa? Allah. Bingung Pak, orang yang nggak paham, itu adalah bahasa hati. Allah itu bahasa hati. Yes. Bagaimana dikatakan di mata Allah sama kedudukannya itu antara asbab makom sabab dengan makom tajrid, manakala sama-sama membawa tali Allah, karena dia telah meninggalkan iman selain Allah, dia hanya berimannya pada Allah. Pertanyaan saya, manakah zikir yang menghantarkan hatimu pada iman seperti itu? Jawabannya hanya di zikir sirul asrar. Zikir jahr nggak bisa Pak, kita hanya menyebut Allah Allah. Zikir siri khafi nggak bisa Pak, kita masih menyebut ismullah, Allah Allah dalam hati. Tapi kalau sirul asrar, tadi ketepatan tadi ada request, ada yang tanya tentang sirul asrar. Oke, tak jebarkan. Biar gak bingung ya. Di dalam Al-Quran kita mengenal zikir la ilaha illallah. Ini melahirkan zikir jahri. Kita juga mengenal la ilaha illallah. Kita ini melahirkan zikir sirri. Di dalam Al-Quran juga kita mengenal zikir la ilaha illa anta, melahirkan zikir sirul asrar. Di dalam Al-Quran sebagai puncak wahyu Rasulullah SAW dan para rasul sebelumnya itu, la ilaha illa ana fa'budun, melahirkan yang disebut zikir fana'ud dzikri. Yang perlu kami jelaskan kronologi sirul asrar itu zikir yang bagaimana. Kedua-duanya ini Bapak Ibu ya, inilah zikir hakikat menuju makrifat. Kalau bahasa hikam nanti akan dijelaskan, ada zikir jali, zikir khafi, zikir hakiki. Ini zikir hakiki, zikir yang tanpa ngucap, diem, baik secara jasmani maupun rohani hati. Diemnya itu justru masuk di dalam pos yang disebut su'aul basiroh. Apa su'aul basiroh? Dalam hati sampan itu ada cahaya iman bahwasanya tidak ada yang lain yang berperan, semuanya itu datangnya dari Allah. Hati jenengan itu sudah ada pangrosok, pangiman, yang legi manis itu sumbernya tidak dari semangka tapi dari Allah. Manakala hati jenengan itu sudah ada iman yang seperti itu, maka itu tertanda sudah su'aul basiro. Lah gak bunyi toh?
Mboten bunyi. Ketika Anda mengasah terus, mengistiqomahkan terus zikir tersebut setiap saat dan waktu, apapun hal itu bisa Anda lakukan ketika takbiratul ihram. Siapa yang menggerakkan saya ini? Hatimu itu ada rasa, ada iman, kehadiran Allah dalam dan di luar tubuhmu yang menggerakkan. Terus itu dibawa sampai kapanpun, bukrota wa asila, mulai pagi sampai sore. Cara bahasa sholat aktivitas mulai takbir sampai salam. Manakala terus itu kamu asah zikir itu, maka Allah nanti akan meletakkan dirimu, kelihatan abu sing mriko. Ibu kelihatannya ainul basirah. Apa? Ruhaniyahmu itu bertemu Allah. Inilah sing kula maksud nanti di dalam hikam disebut zikir nafi isbat. Ketika su'aul basyira berkumandang, ini adalah menafikan. Ayatnya Al-Baqarah tadi 256. Itu loh tali Allah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa meninggalkan iman selain Allah. Ini tadi aku awalnya iman manisnya dari semangka, sekarang enggak. Dari Allah. Berarti untuk membuktikan di situ pangroso su'aul basiro, asah terus itu. Nanti Allah sendiri yang akan meletakkan ruhaniyahmu di ainul basiro, bertemu pada Allah. Tapi syaratnya selain Allah dalam dirimu harus fana, termasuk dirimu he si salik, termasuk dirimu he ruh, fana, gak berlaku, gelendang. Wes. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Disebut wong makrifat yang ngene iki Pak, wis gak merasa dirinya yang melakukan, la haula wala quwata, semua datangnya hanya dari Allah. Inilah teladannya Kanjeng Rasul. Kita berapa persen? Ya terserah, sak mampu-mampu jenengan. Jadi yang dimaksud makrifat bertemu Allah itu bukan roh itu bisa melihat wujudnya Allah, bukan bos. Yang melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Yang tadinya itu aran roh. Aran roh itu hilang. Aran hidup. Sing jawab ini penasaran ini. Krusial loh ini ya. Nanti kalau sudah waktunya pasti akan kusampaikan tanpa. Jadi nama ruh la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat itu enggak ada, mata untuk melihat juga enggak ada. Nama Allah yang dilihat itu semuanya fana. Tari aran apa Pak? Embo. Inilah jawabannya. Laisa lahu kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un. Ya udah. Bapak Ibu, jane ngaji iki ya penak. Ndadekno tentrem ayem ati jenengan. Estu. Cuman bagi jenengan, bagi yang lain yang tidak mau ya mungkin roti rasa tai. Ya ngapunten dah. Semuanya itu butuh proses. Ngatur Pak Pun. Terus nanti kalau sudah di ainul basirah, maka Allah dengan sendirinya meletakkan hakul basirah. Hakul basirah. Hakul basirah, menyatakan. Gambarnya itu Pak, gambarannya. Sampai saya kasih tahu.
Pak Bu, di dalam kopiah iki ada rokok. Anggap sampean tidak pernah tahu. Nggih? Iki contoh mawon. Sama halnya dengan Pak Bu, munculnya manis itu dari Allah, bukan dari semangka. Semangka laksa kopiah, Pak. Kita tidak akan pernah tahu terhadap Allah karena tertutup dengan semangka makhluk ini. Aku sing mangan sampai ngerasa no. Inilah su'aul basyirah. Anda sudah dikasih tahu oleh Allah tentang ilmu iman bahwasanya semua yang berafal itu hanya Allah. Rasanya ada. Lihat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat timur. Jagat timur sampai jagat barat. Makhluk sekecil apapun itu Allah yang menguasai. Bahasa sederhana saya mengartikan geraknya semua makhluk, debu pun itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Artinya tidak akan bisa bergerak makhluk siapapun manakala tidak digerakkan Allah. Yang namanya semangka tidak akan pernah ada rasa manis manakala tidak diizini Allah manis. Akhirnya sama, Pak, di dalam kopiah ini yakinlah ini rokok. Tapi belum ketemu loh, Pak. Belum ketemu. Asahlah bagaimana Anda bisa bertemu Allah yang sudah Anda yakini itu. Carilah cara bagaimana untuk bisa melihat yang namanya di dalam kopiah itu ada rokok. Otomatis ini harus dibuang, Pak. Harus dikeluarkan dari perkara yang menutupi rokok. Otomatis tauhid dalam hati Anda lepas, Pak. Lepaskan. Nah, sing ngelepasno ya Allah dewi, Allah sendiri. Kita cukup untuk berzikir itu aja. Kalau itu sudah dianggap Allah lepas, ainul basiro, melihat jenengan. Akhirnya hakul basiro suruh mengatakan betul rokok. Kalau sudah imannya makrifat pada Allah, nggak akan mungkin jenengan ketipu nafsu, Pak. Kalau jenengan sudah menyatakan itu rokok, saya bilang, Pak, Bu, ini jemblem. Percaya? Nggak percaya. Sekali rokok tetap rokok. Ketika jenengan makan, ya Allah. Ketika jenengan minum, ya Allah. Ketika jenengan sholat, ya Allah. Apapun Allah. Di masjid, ya Allah. Dindoli, ya. Abot nggih ngomong dindoli terus Allah. Si belajar di sini abot. Yes. Akhirnya otomatis Allah meletakkan di fana'ul dzikri, muncul dari la ilaha illa ana. Yang bergelora dalam hatimu itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Yes. Kesimpulan, apapun status makom kita, ayo nikmati, bersyukurlah pada Allah yang memberikan, dan berbuatlah amanah di dalam makom kita masing-masing dengan cara asah terus zikir sirul asran jenengan. Asah, sebab dengan itulah Anda akan bisa dimasukkan Allah dalam kategori abdan syakuron. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sisi yang dimaksud syukur itu. Syarat dikatakan syukur itu benar manakala yang diberi itu tahu siapa yang memberi. Yang diberi tahu terhadap yang memberi siapa? Allah. Selama ini umat Islam itu digoyang sana, digoyang sini. Akhirnya sibuk dengan goyangan, lali dengan Allahnya.
Sehingga Rasulullah sendiri dulu sudah bersabda, besok di akhir zaman umatku banyak, tapi seperti buih di lautan. Ketendang sana, ya sana, ketendang sini, nggak ada pegangan. Karena apa? Karena iman kita, Pak, belum makrifat. Kata Rasul, belum ihsan. Iman kita masih ukil-ukil, belum jejak. Kata Rasulullah, iman yang jejak, iman yang ihsan, anta budallaha ka'annaka taro. Ketika Anda melakukan apapun, seakan-akan kau melihat terhadap sang yang berperan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan berarti artinya iku majas. Sing delok Allah iku Allah dewe, dudu awakmu lho, bukan kita. Kita kan sudah fana, Pak, gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wis ayo dinikmati dengan cara terus tumbuhkanlah rasa cintamu pada Allah dengan cara jangan kau lepaskan dzikir sirul asrar. Mudahnya sirul asrar muncul dalam hatimu, didorong dzikir khafi, dzikir sir. Di dalam thariqah kita masing-masing lakukan dzikir sir. Itu terserah, boleh tanpa sir, boleh dengan dzikir sir. Wis gak usah gegeran, aku enak sir ambek sir sing kono, aku gak enak sir. Udah gak usah gegeran, sing penting podo-podo tujuannya yaitu kepada Allah. Bah sing ono makom tajrid, bah yang ada di makom tajrid atau tadi makom sabab, semuanya sama di mata Allah. Bila mana itu sama-sama memegang ilmu dzikir sirul asr untuk bisa sampai pada Allah. Tapi tetap di mata manusia nggak sama loh, Pak. Wong tukang sapu ambek tukang bisnis pengusaha kok sama? Ya tetap nggak sama di mata manusia. Tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Oke, itu Bapak Ibu hadirin pas 1 jam. Abah tadi pesan kita juga banyak kegiatan, mesakin ya terlalu lama, cukup 1 jam, nanti ditambah dengan pertanyaan 3. Bapak 2, Ibu 1. Ibu nggak ada, saya kasihkan Bapak. Monggo, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau usul tentang tawasul, Yai. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Tentang apa? Rasul? Tentang tawasul. Oh, tawasul. Tapi saya mohon maaf sebelumnya karena saya takut tidak tersusun atau kurang memahami usul saya mohon maaf sebelumnya. Sekalian dengan jemaah-jemaah, saya mohon maaf. Tentang tawasul kepada semua orang-orang yang mendahului saya, katanya syariat harus lewat Rasulullah. Di tawasul itu, pertanyaan saya, di tawasul itu harus tajalli. Di tajalli itu harus liwat yang muhaddas atau liwat yang qadim. Saya mohon maaf. Di qadim itu ada qadim musasi, ada qadim hakiki. Pertanyaan saya kedua, di qadim hakiki itu atau apakah bisa dinamakan huwal awwalu? Di huwal awwalu itu ada asal. Diri seperti saya, apakah bisa kepada dalamnya huwal awalu dengan ilmu itu yang bernama ilmu itu nyata, tapi kalau dengan hak apakah bisa diri saya sampai kepada hak itu? Yai, saya mohon maaf bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tawasul, apa yang sudah kita geluti, kita pahami, kita terima di dunia syariat dan thariqah, memang
harus muktabaroh, ya, sanadnya harus lurus sampai Rasulullah. Yun sewu, itu ya penting, terserah jenengan. Tapi ada Pak Bu, namanya tawasul itu milih jalan pintas. Jalan pintas. Jadi dia tidak menyebut bin A sampai Z, enggak. Ada seseorang itu mempunyai satu keyakinan, tawasul itu langsung dijamak, khususon semua kekasih Allah. Al-Fatihah. Wis, baik yang sudah kekasih Allah yang sudah meninggal secara syariat atau belum, semua itu kedapatan, karena dia yakin Allah tidak bodoh, Allah akan tahu. Ini kalau boleh cara perjalanannya kita itu lewat tol, Pak. Tidak terlalu lama-lama. Wis, ini ada kaitannya tawasul hablum minan nas dengan dasar mutabaroh sanad. Tapi bagaimana ada satu pengertian hablum minallah, dan itu pun mereka punya dasar. Ada Pak yang disebut hablum minallah, tali langsung antara roh pada Allah tanpa melewati siapa-siapa. Ada seseorang yang punya keyakinan tentang hablum minallah, ini yang dimaksud hubungan langsung terhadap Allah tanpa melewati pelantaran sanad makhluk. Mungkin inilah yang dimaksud pada saat itu tidak pernah digelar terang-terangan. Contoh, nih, saya makan buah semangka, hatiku sudah tidak melihat semangkanya, hatiku langsung pada Allah. Berarti semangka ini sudah tidak berlaku hukumnya bagi saya sebagai pelantaran Allah. Tadi kan saya katakan semangka diizini Allah membawa rasa manis, lagi itu ya. Rasulullah diizini Allah untuk bisa mensafaati umat, lagi itu dah. Nah, ini ada dua kaul, sehingga seakan-akan sehingga kita menuduh, meyakini bahwasanya yang memberikan syafaat adalah Rasulullah. Oke, itu juga salah, karena makomnya orang beda. Ada orang yang makomnya itu tanpa wasilah, tanpa sanad, langsung yang disebut hablum minallah, hati langsung pada Allah. Jadi ada hati yang imannya itu langsung tajalli niki wau Allahnya. Tapi ya tolong jangan diomong nang jopo. Dulu nggih, biar gak bingungkan orang yang belum kelasnya. Artinya gini, dalam hati jenengan itu sudah tidak memakai bahasa semangka. Hati sampean sudah, dalam hati itu sudah tidak berguna semangka ini, tidak berlaku gitu loh. Walaupun semangkanya dimakan, hati ini tetap Allah, tidak semang. Tapi ojo dia mau jawab cah aku makan Allah. Bahaya ini. Oke nggih? Lebih bijaksana gini Pak. Monggo Pak semangkanya dimakan Pak, tapi hati jenengan iku Allah. Tapi gak diucap. Secara syariat lesan mengatakan semangka, tapi ruhaniah itu semangkanya sudah tidak berlaku nama itu. Tinggal Allah, nggak apa-apa kalau gitu. Jadi terserah kita milih yang dari mana, berwasilah atau tidak.
Tapi aku yakin berwasilah atau tidak, yang sudah sampai pada Allah tidak akan pernah menyalahkan di antara 1 dan 2 ini tadi. Nggak akan pernah. Oh, poyo gak iso, gak bisa sampai Allah kalau tidak melalui Rasul. Sanatnya mana? Kok ilmuwan sanatnya? Kok ilmuwan khalwatnya? Dari siapa? Kemana? Sibuk gegeran, gak teko-teko. Sibuk adu argumental, pinter-pinteran, akhirnya nggak nyampe-nyampe, terakhir sampai kedatangan kematian. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kita dijauhkan dari itu. Yes. Yang kedua tentang masalah apa bang? Tajalli. Oh gitu. Oke. Tentang tajalli lewat muhaddas ataukah lewat qadim. Nah, apa sih muhaddas itu? Dunia saisinya, dunia dan perkara yang diciptakan oleh Allah. Ini perkara baru. Kalau qadim itu adalah maksudnya adalah Allah. Kita bertajalli apakah lewat muhaddas atau lewat qadim? Terserah. Boleh kita lewat muhaddas ya, jadi kita masih ngomong semongko. Ono lagu semongko. Napa sih semongko niku, Pak? Kalau ketemu arek cilik-cilik semongko, balik-balik semongko. Apa sih karepe iku? Boleh secara syariat ini muhaddas, Pak. Muhaddas ini. Muhaddas. Lah, dengan wasilah inilah kita akan bisa tajalli pada Allah. Berarti gak jauh berbeda dengan yang awal mang. Lewat bersanat atau tidak bersanat, wasilah sampean itu wis gak adik melalui manungsa, langsung hablum minallah apa bi terserah. Langsung lewat qadim langsung. Tapi biasanya loh Pak ya, kita kebanyakan di Indonesia kelompok atau organisasi Nahdliyin itu muhaddas dulu, biar kita itu tahu proses. Tetap masalah ikhtiar usaha biar berlaku, hukum syariat biar berjalan, tapi akan menjadi hukum hakikat supaya bisa sampai pada ma'rifat Allah. Makanya mengapa kebanyakan memakai dasar ilmu tasawufnya dari kitab hikam. Biasanya Nahdliyin kita itu seperti itu. Jadi di situ tidak memakai sistem majdubun, memakai sistem wasilu. Syariat yang melaku beriringan dengan hakikat supaya bisa sampai marifat pada Allah. Istilah bahasa sholat secara syariat dijaga ketika melakukan sholat betul-betul keadaan khusyuk. Nah itu. Begitulah yang diharapkan. Jadi tatkala kita melakukan tajalli lewat qadim, maka bisa menemukan hakiki. Tapi manakala kita melakukan ketajalian kita lewat muhaddas, bisa sampai hakiki. Tapi tunuk-tunuk, tahu tunuk-tunuk ya? Pelan-pelan. Kata orang Jawa mengatakan, alon-alon sing penting kelakon. Benar sudah. Kalau cara Madura gimana? Laon-laon. Gitu. Bentar lagi kalau ngawas teng Pemekasan nanti dengan Mbah Yai siapa gitu ngaturi saya. Supaya lama, lupa bulan apa itu, bentar lagi. Udah. Terserah kita diperjalankan milih yang mana, diperjalankan dilewat yang mana, silahkan. Itu semuanya urusan Allah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kita ke Surabaya boleh lewat Pasuruan,
boleh lewat Mojokerto, boleh lewat Gresik, boleh lewat manapun, silakan. Janganlah, ini pesan, janganlah kau khilaf, gegeran, gegara nggak sama jalan. Padahal tujuan maksudnya sama. Sebab barang siapa kalau disibukkan khilaf di tengah jalan, nggak nyampe. Sibuk dengan gegeran. Mohon maaf Pak, tujuan kita diwajibkan sholat, baik yang pakai kunut atau tidak, apa tujuannya? Mendatangi dan bertemu Allah. Lah gitu toh? Intinya ada di situ. Bah itu pakai kunut, bah itu nggak pakai kunut, keduanya itu punya hujah masing-masing, punya dalil masing-masing. Wis babano, biarin. Sing penting bagaimana caranya betul-betul kau bertemu Allah di situ. Itu mestinya yang disibukkan. Hafidhu ala sholawah wassalati wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Mestinya itu. Enggak, kita itu sering-sering gegeran karena khilaf lah gitu nggih. Ingat surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan 1 dan 2, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagaimana caranya khashi'un? Nah itu kembali pada surat itu tadi, apa maksudnya itu? Ternyata bertemu Allah termasuk salah satu cara ilmu untuk bisa bertemu Allah. Nggih mohon maaf yo ngaji hitam. Paham nih? Oke. Jadi lewat segala apapun cara bisa untuk sampai pada Allah. Yang terpenting jenengan iki tahu hakikatnya, tujuan bertemu Allah. Di manakah letak titiknya itu? Di sirul asrar. Udah, semuanya muaranya di situ Pak, muaranya di situ. Oke.